Haleluya. Haleluya. Shalom teman-teman, pemuda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya saat malam hari ini? Haleluya, luar biasa, amin. Amin. Saya percaya yang di tempat ini baik ada di rumah, kita semuanya luar biasa, haleluya. Seperti pepatah katakan, jauh di mata, dekat di hati. Biarpun kita berjauhan, tapi saya percaya kita satu hati di dalam Tuhan. Mari saat malam hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau membuka ibadah kita mau menyiapkan hati kita mau menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita. Mari kita berdoa di dalam Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan saat malam hari ini buat semua penyertaan-Mu, buat setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami semua Bapa. Biarlah Tuhan saat malam hari ini kami boleh diberkati lewat ibadah kami ini Bapa yang baik. Berkatilah Tuhan ibadah online kami ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa saat malam hari ini Engkau melihat setiap hati kami, kerinduan kami Bapa. Biarlah Tuhan saat malam hari ini pemuda-pemuda yang menyaksikan tayangan ini boleh diberkati lewat setiap pujian, penyembahan yang akan kami berikan kepada Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Coba saya dengar yang di rumah teriakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Masih kurang semangat. Haleluya. 1 kali lagi ya. Mari kita berikan teriakan yang paling keras buat Tuhan kita. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saat malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, rintangan dalam kehidupan kita, kita mau tetap belajar bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Amin. Dengan hati bersyukur ke dalam
Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan saat malam hari ini. Kita mau diberkati lewat pujian kita. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya.
bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, hendaknya kita selalu bersyukur dalam situasi kondisi apapun yang mungkin saat ini kita alami. Kita mau tetap percaya bahwa Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sanggup memulihkan setiap pribadi kita. Firman Tuhan yang sanggup menguatkan setiap hati kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Terima kasih Kau Tuhan. sangat ku cinta. Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu Di dalam hidupku, Yesus, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
sangat ku cinta. Haleluya. Terima kasih. Menjadi pujian kami Tuhan, menjadi kerinduan kami Yesus. Ini menjadi pengakuan kami Bapa yang baik, bahwa kami merindukan firman Tuhan menyirami setiap hati kami, bahwa kami merindukan firman-Mu untuk menguatkan kami semua Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan sertai, berkati, buka setiap hati kami yang mendengar firman-Mu, sehingga lewat firman-Mu kami boleh secara pribadi Tuhan Yesus dikuatkan oleh Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Yesus Engkau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, pakai dengan luar biasa penyertaan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan senantiasa bagi hamba-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam anak-anak muda yang saya kasih dalam nama Yesus. Yang saat ini mungkin sedang bersama-sama beribadah, kita sudah memuji Tuhan dan kita akan mendengar firman Tuhan. Malam hari ini saya ingin membawa firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di situ ya tentu kita semua tahu cerita tentang perumpamaan anak yang terhilang. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita semua tentu pernah membaca perumpamaan anak terhilang. Dan kita tahu bersama bahwa yang dimaksud anak terhilang adalah anak bungsu. Betul ya? Anak yang tidak layak disebut anak bapa, tetapi mendapat anugerah dari bapaknya sehingga dia dikembalikan kedudukannya sebagai anak. Ini melambangkan kasih bapa terhadap kita anak-anaknya. Tetapi malam hari ini ya saya tidak akan membawa firman Tuhan tentang anak bungsu, tapi justru saya lebih tertarik untuk membahas tentang si anak sulung tersebut. Nah, baik kita membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Saya akan bacakan ayat 28 sampai 30 ya. Saudara-saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing atau mungkin di HP yang ada aplikasi Alkitabnya. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 28 sampai ayat 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat pembacaan tadi ya, kita melihat bagaimana anak sulung sangat marah sekali kepada bapaknya. Nah, kalau kita melihat cerita ini secara garis besar dari perumpamaan tentang anak yang terhilang ini sangat berbeda sekali anak bungsu dan anak sulung ya. Anak bungsu dan anak sulung itu sangat berbeda sekali ya, perangainya atau kelakuannya. Anak bungsu kita tahu bersama dari ayat 11 sampai selanjutnya kita membaca cerita bagaimana anak bungsu yang dengan berani meminta bagian haknya sebagai warisan untuk dia. Lalu setelah dia dapat warisan itu dia pergi meninggalkan bapaknya, dia berfoya-foya. Kita tahu semua cerita tentang tersebut ya, tentang anak bungsu tersebut. Tapi beda dengan anak sulung. Anak sulung adalah anak yang kalau kita baca tadi, menurut pengakuan si sulung dia katakan dia selalu bersama-sama dengan bapaknya ya. Anak sulung tidak pernah tinggalkan rumah bapaknya. Beda dengan anak bungsu tadi, dia pergi tinggalkan rumah bapaknya. Tapi anak sulung dia selalu bersama-sama dengan bapaknya, dia selalu ada tinggal bersama ya di rumah bapaknya. Tetapi kita melihat ya dari pembacaan tadi saudara-saudara kekasih, ada satu hal yang sangat menarik saya dikatakan ya, dan saya bisa simpulkan anak sulung ini tidak pernah merasakan
kasih sayang dari seorang bapaknya ya. Coba kita kembali melihat, padahal belum tentu demikian ya. Bapaknya itu sangat mengasihi baik anak bungsu maupun anak sulung. Tetapi kita melihat dari pembacaan tadi dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-29 tadi, saya ulangi ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, ini si sulung jawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda, kita perhatikan dari kalimat ini kita melihat bagaimana si sulung tidak pernah merasakan ya, tidak pernah menikmati, merasakan haknya sebagai seorang anak ya. Itu sebabnya ketika adiknya pulang ya dari setelah pergi jauh, setelah habis semua hartanya, dia kembali pulang, lalu bapaknya ya menyuruh pelayan-pelayan untuk apa? Menyiapkan seekor lembu tambun ya untuk dipotong lalu diadakan pesta. Jadi si sulung sangat marah sekali ya. Dia katakan, untuk apa dia sudah melakukan pemborosan, dia sudah menghabiskan uang, tapi dibuatin pesta lagi, dipotongin anak lembu yang tambun. Aku katanya bertahun-tahun aku melayani, aku tidak pernah melanggar perintah Bapa, tapi seekor anak kambing pun tidak pernah diberikan untukku, untuk aku bersuka cita bersama-sama teman-temanku. Nah saudara, ada apa dengan si sulung ya? Kenapa bisa terjadi demikian ya? Mengapa dia tidak dapat menikmati berkat-berkat dari bapaknya? Saudara, sangat tragis sekali. Si sulung ada di rumah bapaknya, ya, ada di rumah bapaknya, selalu bersama dengan bapaknya, tapi dikatakan dia tidak pernah menikmati, merasakan apa ya, sukacita sebagai seorang anak bapa, sampai-sampai dia harus marah. Dikatakan di sini ya, si sulung sangat marah sekali. Ayat 28 tadi kita udah baca, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk ya, tidak mau masuk ke dalam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat ya dari cerita ini ya. Yang pertama, si sulung marah kepada bapaknya ya. Ada 2 kali dia marah. Saya mencatat di sini ya yang saya pelajari. Si sulung marah sekali kepada bapaknya. Mengapa? Padahal dia selalu ada bersama dengan bapaknya. Tapi ya satu hal saya mau sampaikan malam hari ini. Si sulung dia memang ada bersama dengan bapaknya, dia ada di rumah bapaknya, tapi dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai seorang anak yang memiliki hak atas apa yang dimiliki oleh bapaknya. Ya, si sulung lupa bahwa dia adalah anak yang berhak atas apa yang dimiliki oleh bapaknya. Sampai-sampai dia ngomong, seekor anak kambing pun tidak pernah ya Bapak berikan kepadaku. Padahal ya, saya mau tanya kepada teman-teman pemuda, seandainya kalau si sulung ngomong sama bapaknya, Pak, aku minta dong seekor domba dipotong, saya mau bikin pesta. Menurut kalian kira-kira bapaknya kasih enggak? Ya benar, pasti kasih lah, karena memang dia adalah anak bapak ya. Bapaknya tidak mungkin membedakan antara si bungsu dengan si sulung, dua-duanya dia sayang. Tapi yang membedakannya ya, si bungsu dia berani datang kepadanya minta, dan kita melihat bapaknya bapak yang penuh kasih, dia berikan apa yang menjadi bagian daripada si bungsu. Tapi beda dengan sulung cuman ya dia bekerja, dia tempatkan dirinya sepertinya, kalau saya mau ngomong maaf ya, dia tempatkan diri sebagai seorang pelayan, cuman kerja, tapi dia lupa sebenarnya dia itu anak, dia punya hak. Ya, dia punya hak. Kesalahan si sulung, dia lupa bahwa dia adalah seorang anak yang punya hak atas apa yang dimiliki oleh bapaknya. Kalau kita melihat respon dari bapaknya di dalam Injil Lukas 15 ayat 31 ya, sini sangat jelas sekali ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, ya, ini ayahnya ngomong sama si sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Haleluya. Ya, ini yang lupa ya, si sulung lupa bahwa dia
dia punya hak atas apa yang dimiliki oleh bapaknya. Sampai-sampai bapaknya harus ngomong, mengingatkan dia, hei sulung, kamu lupa kamu tuh anak. Apa yang menjadi kepunyaanku itu juga kepunyaanmu. Nah, kita melihat sampai-sampai ya si sulung marah. Kenapa? Karena dia lupa ya. Sulung lupa bahwa dia adalah anak yang berhak atas apa yang dimiliki oleh bapaknya. Kemudian kita melihat tadi saya katakan bahwa 2 kali dia marah. Yang pertama dia marah kepada bapaknya, yang kedua dia marah kepada si bungsu. Mengapa dia marah sama si bungsu? Memang tidak langsung dia marah kepada adiknya si bungsu, tetapi kita melihat lewat apa yang dia lakukan, sikapnya kepada bapaknya ya, karena dia juga marah sama adiknya si bungsu ya. Kenapa dia begitu marah dengan si bungsu? Karena si bungsu mendapatkan anugerah dari bapaknya. Ayat 30 coba kita baca sekali lagi, Injil Lukas 15 ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Ya, memang dia tidak marah langsung kepada si bungsu, tapi dia marah sebenarnya sama si bungsu, karena dia pikir bahwa si bungsu ini tidak layak menerima kebaikan-kebaikan dari bapaknya. Dia sudah menyakiti bapaknya, sudah menghabisi semua harta bapaknya. Dan ketika dia melihat ya, waktu adiknya si bungsu pulang lalu dipestain, dia marah. Kenapa? Ya karena dia rasa si bungsu tidak layak untuk menerima kebaikan dari bapak. Tapi apa jawab dari bapaknya yang penuh kasih? Injil Lukas 15 ayat 32. Ya, kita lihat Bapa yang penuh kasih menjelaskan kepada si sulung, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini alasan ya Bapa yang penuh kasih ya. Sekalipun ya si bungsu sudah melakukan hal yang tidak baik, mengecewakan Bapa, menghabiskan semua yang dimiliki oleh Bapa, tetapi ketika si bungsu pulang ya dengan penyesalan, dan kita lihat Bapa yang baik itu menerimanya kembali, mengangkat dia. Tadinya si bungsu bilang, kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, si bungsu ngomong gini, Bapa jadikan aku salah satu pembantu ya, biarkan aku jadi salah satu pembantu Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak. Tetapi kita melihat akhirnya kedudukan si bungsu diangkat kembali, dia dikembalikan menjadi anak. Dan itu sebabnya bapaknya ya sangat bersuka cita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan ya, malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita anak-anak muda yang saya kasihi. Mungkin kita sama seperti anak sulung, rasanya kita sudah setia dalam Tuhan, tapi kok kita tidak pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Lalu ketika kita melihat orang lain mengalami kebaikan Tuhan, mereka diberkati, padahal kalau kita menilai hidup mereka tidak lebih baik dari kehidupan kita. Mungkin kita jauh lebih baik daripada kehidupan mereka, tapi kok mereka diberkati ya. Mungkin teman-teman pemuda bertanya, kok bisa ya, saya lebih setia beribadah, setia melayani, saya lebih baik hidup saya daripada dia, tapi kok dia diberkati, saya enggak. Mungkin kita bertanya demikian. Tapi malam hari ini ya, saya ingin sama-sama kita belajar dari kisah si sulung ini ya. Biarlah kita menyadari ya teman-teman yang saya kasih, mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan ya kita lupa menempatkan diri kita sebagai seorang anak. Mungkin kita setia, tapi kita tempatkan diri kita mungkin ya bukan sebagai seorang anak Allah, bukan sebagai seorang anak Tuhan. Kita tempatkan diri kita mungkin sama seperti si sulung tadi, maaf, sebagai pelayan, cuman kerja, tapi kita lupa menggunakan hak kita sebagai anak. Saya mau katakan malam hari ini, teman-teman pemuda remaja, kita adalah anak. Ingat status kita adalah anak ya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Roma 8, kita membaca dalam Roma 8 ayat 16 dan 17, Rasul Paulus pernah ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, dikatakan demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, ayat 16. Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 16 tadi katakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kita adalah anak Allah. Haleluya. Kita adalah anak Allah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, karena kita adalah anak, menyadari kita adalah anak, kita punya hak, ya. Kita punya hak untuk datang kepada Dia, Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Ketika kita meminta, saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita. Nah, yang kedua kita pelajari dari kisah si sulung. Pertama, ingat kita adalah anak, ya. Yang kedua, jangan marah melihat orang diberkati. Haleluya. Kalau kita belum diberkati Tuhan, jangan marah lihat orang diberkati. Lalu kita mulai ngarang cerita, dia itu enggak layak dia tuh terima berkat Tuhan. Dia itu sebenarnya enggak, cuman itu keberuntungan dia saja. Kita mulai memfitnah dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini saya mau sama-sama kita belajar, ya, dari kisah si sulung, ya. Dia tidak dapat menikmati berkat Tuhan karena dia lupa dia adalah anak yang punya hak. Yang kedua, dia marah, maka sebabnya dia tidak dapat berkat. Jangan suka marah, ya saudara-saudara. Jangan marah melihat orang lain diberkati. Coba kita membaca dalam kitab Keluaran 33. Keluaran pasal 33 ayat 19 bagian B. Ini firman Tuhan, ya. Mari sama-sama kita membaca Keluaran 33 ayat 19b. Firman Tuhan berkata demikian, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi ayat ini menjelaskan ini haknya Tuhan. Mau kasih karunia kepada siapapun itu haknya Tuhan. Dia mau memberi belas kasihan kepada siapapun itu haknya Tuhan. Bukan kita yang menilai, wah dia ini layak terima berkat, wah ini tidak layak, hidupnya tidak benar. Enggak. Firman Tuhan jelas katakan Keluaran 33 ayat 19b, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi kalau Tuhan mau memberkati kita, itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan memberkati orang lain, itu haknya Tuhan. Kita tidak boleh protes, kita tidak boleh marah lalu mulai protes lalu mulai marah sama Tuhan, ya. Jangan seperti si sulung ketika dia tidak mendapat haknya, ya, karena dia memang tidak menyadari haknya sebagai seorang anak, lalu dia mulai marah, ya, mulai protes kepada bapaknya. Tapi hari ini kita dengar kebenaran firman Tuhan, ya, kalau Tuhan mau memberkati seseorang, ya, kita tidak boleh marah. Kalau dia diberkati lalu ngomong, Tuhan ini tidak adil, enggak. Tuhan tahu siapa yang akan dia beri kasih karunia. Tuhan tahu kepada siapa yang dia kasihani. Haleluya. Percayalah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tempatkan diri kita sebagai seorang anak, maka berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Kita bebas kapan saja untuk datang meminta kepada Bapa yang baik itu. Haleluya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ini ayat-ayat yang terakhir. Pasti seneng nih ayat terakhir. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8. Ini firman Tuhan, ya. Dalam rangkaian khotbah Yesus di Bukit Zaitun, Yesus katakan demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Haleluya. Saudara, ketika kita tahu kita ini adalah anak, kita punya hak untuk meminta kepada Dia, Bapa yang baik, ya. Minta, firman Tuhan katakan, kamu akan diberikan kepadamu. Mengapa si sulung tidak pernah menikmati berkat-berkat yang ada di rumah bapaknya? Pada bapaknya ngomong, semua kepunyaanku itu kepunyaanmu, karena dia tidak pernah minta. Beda dengan anak bungsu. Dia tahu dia adalah anak, ya, dia tahu dia statusnya anak. Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia minta sama bapaknya. Bapak yang penuh kasih, dia berikan. Bukan berarti bapaknya lebih sayang si bungsu lalu si sulung tidak, ya. Sama-sama dua-dua disayang. Tapi yang membedakan, si bungsu dia berani datang. Dia tahu dia adalah anak, dia
dia punya hak minta. Tapi si sulung bertahun-tahun dia tidak pernah meminta. Bahkan dikatakan ketika si bungsu ya mendapatkan perlakuan yang begitu baik dari orang tuanya. Setelah dia menghabiskan segala sesuatu, dia mulai marah, dia mulai kesal ya. Tapi lalu timbullah ya, keluarlah segala unek-uneknya ya. Dia ngomong sama bapaknya, bertahun-tahun aku melayan tapi aku tidak pernah dikasih seekor anak kambing pun. Tapi hari ini teman-teman pemuda yang saya kasih, malam hari ini ingat ya, firman Tuhan katakan, engkau adalah anak Tuhan, amin. Kita adalah anak Tuhan. Itu supaya kalau menyadari kita adalah seorang anak Tuhan, maka kita harus punya keberanian datang kepada Dia. Minta apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan hari-hari ini. Mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan ya. Kalau sekarang memang rasanya sulit sekali ya untuk mencari pekerjaan di mana-mana. Justru yang ada banyak yang dirumahkan, banyak di PHK. Tapi saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan menghendaki siapapun yang diberi kasih karunia, Tuhan menghendaki siapa yang diberi belas kasihan, Tuhan pasti akan adakan. Haleluya. Jadi kita tidak perlu takut. Bagian kita lakukan. Kita tahu hak kita sebagai seorang anak, minta saja. Ya terserah Tuhan mau kasih apa enggak, itu haknya Tuhan. Betul? Jangan pernah maksa. Kalau Tuhan belum memberi kita ya tunggu saja waktunya Tuhan. Mungkin ada yang mencari apa? Pasangan hidup ya, atau mencari apa saja. Tapi hari ini bagian kita lakukan saja. Kalau ketika kita berani meminta karena kita adalah seorang anak, kita punya hak ya. Minta dan Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Percayalah ya, percaya. Asal kita yakin ya, kita turuti kehendak Tuhan. Sebagai seorang anak yang baik kita lakukan. Kita tidak pernah memaksa, tidak pernah protes, tapi kita lakukan bagian kita. Dan saya percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluan kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari sama-sama sebelum kita akhiri ibadah kita, saya ingin mengajak kita semua menyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan itu yang terbaik ya. Mari pemuda remaja yang ada, yang di rumah, yang di tempat ini, mari sama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang
percaya Tuhan, waktu-Mu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk memberkati kami. Kalau hari ini mungkin belum waktunya Tuhan memberkati kami, tapi kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berhak atas janji-janji Tuhan. Kalau mungkin waktu itu belum menjadi bagian kami untuk menikmati berkat Tuhan, kami juga tidak mau iri melihat orang lain yang terlebih dahulu diberkati ya Tuhan. Kami tetap menunggu waktu Tuhan, karena kami tahu waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, malam hari ini biar firman Tuhan boleh menjadi bagian setiap kami semua, menjadi berkat ya Tuhan untuk kami yang mendengarkannya. Biar kami semua tetap menunggu waktu-Mu ya Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami pemuda remaja yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, kami percaya waktu yang terbaik Engkau akan berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Berikan iman, berikan kesabaran ya Tuhan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Bahkan mungkin ada di antara pemuda remaja yang mencari pasangan hidup sekalipun, kami yakin Tuhan bahwa Engkau sudah menjanjikan ya Tuhan untuk memberi pasangan yang terbaik. Kami tunggu waktu-Mu Tuhan, karena kami tahu waktu-Mu itu adalah waktu yang paling tepat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, setiap kami yang mendengar firman-Mu, apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biar firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami masing-masing. Kami semua boleh diberkati, kami boleh diingati oleh firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak marah ya Tuhan, kami tidak protes kepada Engkau, tapi dengan sabar, dengan iman kami tetap menunggu waktu-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah pemuda remaja malam hari ini. Biar Engkau memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang sudah menyaksikan, yang sama-sama beribadah kepada-Mu, Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami sudah berdoa. Dan sekarang anak-anak muda, setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, setiap kita yang sudah beribadah, biar kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih setia Tuhan akan menyertai kita semua dalam persekutuan Allah Roh Kudus, akan tinggal menyertai kita mulai saat malam hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.